Jadi kunci salat itu adalah suci, bersuci, sedangkan tahrimnya adalah takbir, sedangkan penutupnya atau kunci keluar dari salat adalah dengan taslim. Jadi pembukanya pertama itu bersuci, dan mulai masuk ke dalam salat itu ditandai dengan takbir, dan untuk selesai salat dengan taslim. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa amal yang Allah perintahkan kepada kita tidak sembrono. Jadi punya sistematik dia. Jadi apa kuncinya, apa prosesnya, apa dilakukan di dalamnya, Masya Allah. Sampai ulama menjelaskan apa syarat-syarat sah, apa rukun-rukun, apa yang membatalkan, apa sunat-sunat. Masya Allah, apa yang boleh, itu rinci semuanya. Dan kapan seseorang keluar salat bukan hanya dengan sembarangan, tetapi dengan mengucapkan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Nanti satu-satu perbuatan itu akan kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama menjelaskan yang menjadi dalil juga wajibnya kita mengucapkan takbiratul ihram ini, takbir di dalam memulai salat kita adalah firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, di situ ada ayat wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah kamu. Maka ulama mengatakan kalimat takbir fakabbir ini adalah perintah. Fakabbir, bertakbirlah kamu. Dan perintah itu pada prinsipnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah itu menunjuk kepada hukum wajib, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Maka ulama mengatakan dengan ayat ini takbir itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian takbir apa maksudnya di sini? Wa rabbaka fakabbir. Ijma' ulama bahwa wajibnya takbir itu di dalam sehari-hari amalan kita, takbir itu cuma wajib di dalam salat. Tidak ada amalan lain Bapak Ibu takbir wajib, kecuali dalam amalan-amalan lain itu takbir itu hukumnya hanya sunat. Tapi kalau untuk salat, takbir itu hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, yang sunat apa? Takbiratul intiqal. Tapi takbiratul intiqal itu sendiri apakah hukumnya sunat atau wajib? Nanti ada juga perbedaan pendapat ulama di situ. Baik, ini dari Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu adalah wajib, dan ini tidak ada ulama yang berbeda. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana ataupun apa redaksi lafaz daripada takbir itu? Apakah harus Allahu Akbar atau boleh lafaz yang lain? Di sini berbeda ulama. Nah, di sini berbeda kembali antara Imam Abu Hanifah dengan ulama yang tiga. Imam Abu Hanifah ini terkesan di dalam masalah hal-hal yang wajib dalam sholat itu agak longgar, berbeda dengan ulama yang lain. Kalau Syafi'iyah ini terkesan agak ketat dalam masalah sholat. Sekarang coba kalau kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah atau imam yang tiga dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ketiga-tiga ulama ini sepakat mengatakan bahwa lafaz atau redaksi takbiratul ihram itu harus terdiri dari dua kata. Ini imam yang tiga, mazhab ulama yang tiga. Apa dua kata itu? Yang pertama Allah, yang kedua Akbar. Maka harus mengandung dua kalimat ini, Allahu Akbar. Yang mana Bapak Ibu sekalian, menurut ulama yang tiga ini, apabila seseorang membuka salatnya, memulai salatnya dengan lafaz atau redaksi selain Allahu Akbar, maka salatnya terhitung tidak sah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menurut
menurut jumhur ulama yang tiga. Baik, terus bagaimana menurut pandangan ulama Hanafiyah? Ulama Hanafiyah mereka berpendapat, jadi besok kalau ada orang Bapak Ibu sekalian membuka salatnya subhanallah, dia tidak pakai takbir, itu sah salatnya itu tidak. Kan jangan langsung disalahkan, langsung kita maklumi, ini barangkali ini mazhabnya lain ini. Jadi di dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak disyaratkan. Jadi tidak disyaratkan. Jadi tidak harus katanya menjadi syarat sah membuka salat dengan Allahu Akbar. Cuman saja menurut mereka memulai salat dengan Allahu Akbar itu tidak rukun atau tidak syarat sah, tetapi itu hukumnya cuma wajib. Jadi Hanafi ini Bapak Ibu membedakan pula dalam amalan-amalan salat itu ada yang fardu, ada yang wajib. Maka yang fardu itu langsung rukun-rukun, itu fardu menurut mereka. Tapi kalau menyebut Allahu Akbar, takbiratul ihram itu kan syarat sah kata mereka. Cuman lafaznya apakah syarat sahnya itu Allahu Akbar? Mereka katakan tidak. Mengucapkan Allahu Akbar itu hanya hukumnya wajib. Apa makna wajib Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya dia pilih lafaz yang lain, maka salatnya sah. Cuman dia berdosa meninggalkan kata Allahu Akbar. Tapi kalau menurut imam yang tiga, kalau tidak dia datangkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau digantinya dengan yang lain, maka salatnya sah, cuma dia berdosa meninggalkan Allahu Akbar. Nah, ini yang membedakan antara mazhab Hanafi dengan mazhab yang tiga. Dan karena itu dia katakan, ada lagi yang mereka katakan, kalau seandainya dia tidak mendatangkan takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, salatnya sah, cuman dia berdosa. Salah satu sanksinya nanti kata mazhab Hanafi, dia diharamkan jauh ataupun terhijab daripada mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Jadi Imam Abu Hanifah itu Bapak Ibu sekalian menjelaskan kalau orang meninggalkan yang wajib-wajib dalam salat, salatnya sah, tapi dia berdosa pertama. Yang kedua, nanti dia mendapat sanksi bahwa di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi menurut Hanafi ini apa redaksi yang dibolehkan ataupun yang wajib di dalam takbiratul ihram ini? Maka menurut mereka bahwa sah atau tidak sahnya salat bukan bergantung kepada lafaz Allahu Akbarnya, tetapi tergantung bahwa dia memulai salatnya dengan menyebut nama Allah, itu aja, dan mengagungkan Allah. Dan juga syaratnya tidak merupakan doa. Berarti bahwa dia membuka salatnya dengan zikir, yang zikir itu isinya adalah mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan isinya doa. Nah, kalau doa nanti maka dia katakan begini, setiap kalimat yang menunjuk kepada Bapak Ibu sekalian mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, itu boleh kita memulai salat dengannya. Artinya apa? Sah. Maka tidak mesti Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tadi wajib cuma. Tapi kalau salat sah, bisa saja dengan yang lain. Seperti dia mulai salatnya dengan menyebut subhanallah. Maka kalau ada orang subhanallah, lalu dia baca Fatihah, selesai salat itu.
Maka takbiratul ihramnya bukan Allahu Akbar oleh Abu Hanifah, tetapi subhanallah sah. Atau dia mengatakan alhamdulillah, maksud lipatnya tangannya. Itu kan aneh itu kan. Itu gitulah mazhab mereka. Tapi Allahu Akbar ingat wajib. Tapi kalau diganti yang lain sah salatnya? Sah. Kalau digantinya dengan subhanallah atau alhamdulillah, atau digantinya dengan la ilaha illallah, dimulainya salatnya dengan la ilaha illallah. Menurut mazhab Hanafi salatnya sah. Cuma dia berdosa meninggalkan Allahu Akbar. Atau dia ganti dengan Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allahu Jabbar. Itu bisa saja. Jadi tidak mesti syarat sah salat itu dengan mendatangkan Allahu Akbar. Jadi seluruh lafaz atau redaksi kalimat yang menunjukkan di situ mengagungkan Allah, maka menurut Abu Hanifah sah salat dengan kalimat doa. Menurut Imam Abu Hanifah, apakah sah salatnya? Maka salatnya tidak sah. Seperti umpamanya dia mengatakan astaghfirullah, langsung dia mulai salat. Sah salatnya enggak? Enggak. Kenapa? Karena astaghfirullah itu doa. Atau dia katakan a'udzubillah. Nah, dari mana kira? Mulainya salatnya dengan a'udzubillah, itu juga tidak sah. Karena itu adalah doa. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Abu Hanifah tidak ada masalah kalau diganti dengan Allahu Akbar dengan lafaz-lafaz yang lain. Oleh karena itu mereka mengatakan ada syarat yang penting, ada di situ lafaz jalalah. Jadi harus dia mendatangkan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu kalimat Allah. Tapi kalau seandainya ada, jadi kalau seandainya begini, dia membuat Allah saja, apakah sah salatnya? Maka menurut Imam Abu Hanifah sah. Tapi kalau dia katakan akbar saja tanpa kalimat Allah, maka itu tidak sah. Atau dia mengambil nama lain tapi itu jadi disebut, seperti umpamanya Karim. Karim itu nama Allah juga, Rahim, Rahman, dan lain-lainnya. Jadi apabila seseorang menyebut nama Allah saja dalam memulai salatnya tanpa akbar atau lain, itu sah. Tapi kalau dia pilih nama lain selain Allah tanpa menyebut akbar, maka tidak sah. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian mazhab Hanafi untuk kita ketahui saja. Sekarang kalau kita lihat pendapat-pendapat yang lain, itu sepakat mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram itu harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan ini yang mereka, dasar-dasar mereka juga banyak, yaitu hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam amalan salatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang menjadi syarat sah takbiratul ihram itu oleh ulama? Maka di sini setiap mazhab menjelaskan Bapak Ibu sekalian syarat-syarat sahnya takbiratul ihram. Saya ingin memulai Bapak Ibu, kapan takbiratul ihram Bapak Allahu Akbar itu sah? Nah, ini perhatikan, ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu punya imam nanti bertentangan dengan syarat ini, jangan ikuti imam itu. Salat tidak sah. Jadi banyak saya lihat ini. Dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan syarat sahnya takbiratul ihram itu ada 15. Berapa? 15 syarat. Kalau salah satu 15 ini tidak ada dalam takbiratul ihramnya, maka takbiratul ihramnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Nah, mari kita lihat yang 15 ini. Maka apabila salah satu syarat yang 15 ini tidak ada, banyak tuh Pak Ustaz,
Ya banyak, tapi biasa nanti. Coba kita lihat nanti. Artinya kita sudah praktekkan. Cuma saja kita ingin menghitung sekarang. Kita rincikan. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti salah satunya tertinggal atau tidak terwujud, maka menurut Syafi'iyah lam tanaqid bi shalah. Salatnya tidak sah. Apa yang pertama? Bahwa takbiratul ihramnya itu wajib dengan bahasa Arab. Dengan bahasa namanya apa? Diterjemahkannya akbar itu ke dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar katanya. Allah langsung lipat tangan. Kira-kira sah? Nggak sah. Itu kan biasanya Bapak Ibu, tapi 15 ini dihitung oleh ulama. Jadi menurut Syafi'iyah itu syarat sah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, harus didatangkan dalam bahasa Arab selama dia sanggup. Tapi kalau dia tidak sanggup mengucapkan akbar, Allahu Akbar itu, kalau seandainya tidak sanggup, maka dia masuk ke dalam kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi selagi sanggup gantinya yang lain, maka Bapak sekalian tidak sah. Maka jangan nanti datang pula kiai-kiai nyeleneh. Tidak ada masalah katanya, pakai bahasa Indonesia aja semuanya. Yang penting sholat. Ada nanti datang kiai-kiai nyeleneh ini kan. Karena dari waktu ke waktu muncul aja yang aneh, yang aneh-aneh. Karena memang sengaja dibuat Pak untuk ngaco-ngaco. Nah, maka tolong diperhatikan. Jadi ini pertama, selama dia sanggup harus dia datangkan takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Maka kalau dia datangkan dengan bahasanya sendiri di luar bahasa Arab, maka tidak sah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bahwa takbiratul ihram itu harus dia baca dia sedang berdiri sempurna. Jadi takbiratul ihram dibaca sedang apa? Sedang berdiri. Kalau sholatnya sholat fardu dan dia sanggup berdiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pertama, jadi kalau sholatnya sholat fardu, maka takbiratul ihramnya harus diucapkannya dalam posisi berdiri. Artinya kalau dia tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Maka ada orang sholat duduk, maka sedang duduk itu di takbiratul ihram. Maka masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Tapi selama dia sanggup berdiri, sedang berdiri di takbiratul ihram. Ini yang Bapak Ibu terjadi banyak kesalahan. Maka kadang-kadang orang masbuk, lalu dia takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Maka kalau Bapak masbuk nanti dalam sholat, maka takbiratul ihramnya harus posisinya jangan langsung Allahu Akbar itu dihitung takbiratul ihram, itu tidak sah sholatnya. Jadi bagaimanapun nanti Bapak masbuk mengejar imam, berdiri dulu Allahu Akbar. Setelah itu imam posisi apa sekarang? Baru kita takbiratul intiqal. Berarti berapa takbir kita? Dua takbir. Jangan nanti langsung takbir itu nanti kan disuruh sujud. Allahu Akbar. Berarti Bapak belum membaca takbiratul ihram. Jadi ini Syafi'iyah bahwa takbiratul ihram itu dibaca dalam posisi berdiri. Masbuk kita atau tidak masbuk? Sendiri atau kita menjadi makmum atau kita menjadi imam, semuanya sama selama dia sanggup berdiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian syarat kedua. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah, kalau dia mendatangkan takbiratul ihram, dia sudah miring, sudah menunduk, maka dilihat, katanya sebagian Syafi'iyah, sebagian mengatakan
Kalau dia menunduk sambil menunduk, dia menyebutkan takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Sebagian mereka mengatakan membedakan apabila menunduknya kepada berdiri lebih dekat, maka takbiratul ihramnya sah. Tapi kalau menunduknya sudah dekat kepada rukuk, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Nah, jadi ini ada rincian seperti ini di dalam mazhab. Ini khususnya Bapak Ibu sekalian bagi orang yang masbuk. Kadang-kadang takbiratul ihramnya sudah menunduk dia, tapi menunduknya lihat, kalau menunduknya lebih dekat kepada berdiri sah. Tapi kalau lebih dekat kepada rukuk tidak sah. Tapi itu yang amannya apa? Berdiri sempurna, langsung takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intikal. Ini khususnya bagi orang yang ingin mengejar satu rakaat dengan imam. Imam posisi apa dia? Posisi ruku. Kalau posisi sujud itu biasanya orang tidak masalah, karena dia sudah tahu kalau imam sudah sujud atau sudah i'tidal, dia tak dapat satu rakaat lagi, maka dia santai. Tapi biasanya terjadi mengejar-ngejar itu ketika apa? Ketika ruku. Takut imam nanti sudah bangkit, dia tak dapat rakaat. Karena setan digodanya, kamu tak dapat. Kejar katanya. Allah apa? Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau takbirnya itu sebab takbiratul intikal, walaupun dia satu takbirnya, maka dia terhitung itu takbiratul ihram. Kalau dua takbirnya, itu jelas itu satu takbiratul ihram, satu takbiratul intikal. Dan nanti Bapak Ibu takbiratul intikal apakah cukup dengan takbiratul ihram, nanti ada lagi pembicaraannya. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang lebih amannya untuk keluar daripada khilaf ini, walaupun kita nanti imam sudah rukuk, maka kita usahakan takbiratul ihramnya didatangkan dalam posisi berdiri lurus. Menurut itu mazhab Syafi'i tidak sah kalau seandainya dia menunduk. Baik, itu adalah Bapak Ibu syarat keberapa tadi itu? Itu adalah syarat kedua. Syarat ketiga, nah 15 ya. Syarat ketiga syarat sah takbiratul ihram itu adalah dia harus mendatangkan lafzul jalalah dan lafaz akbar. Ini merupakan syarat. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah kata Allah. Jadi Allah itu salah satu nama Allah, tetapi itulah nama Allah yang menunjuk kepada zat yang maha besar. Oleh karena itu dia disebut lafzul jalalah. Artinya apa? Syarat sah salat itu dia harus mendatangkan lafaz Allah satu, kemudian yang kedua adalah akbar. Jadi akbarnya jangan pada akbar, Allahu akbar. Membaca itu Bapak Ibu harus benar. Jadi ini yang ketiga. Berarti yang pertama tadi bahwa Bapak Ibu saya dapat tadi yang pertama bahasa Arab. Kemudian yang kedua dia takbiratul ihram dalam posisi berdiri lurus, bukan sedang menunduk. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lafaznya harus Allahu akbar. Ini ketiga. Keempat, dia tidak sah memanjangkan hamzah pada Allah. Siapa orang yang memanjangkan pada Allah dengan mengatakan Allah, batal takbirnya, batal sholatnya. Banyak seperti ini enggak? Ini Pak, itu jangan jadikan imam itu. Karena secara bahasa Arab itu artinya beda sekali. Itu jauh beda Bapak Ibu. Bahkan nanti saya lihat saja, ada ulama mengatakan bisa murtad dia. Maka di sini kalau ada imam memanjangkan A-nya,
Allahu Akbar, ada yang ikut itu, langsung pisah dari dia. Juga perlu berhentikan imam itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau dia katakan Allahu, itu maknanya istifham, namanya tanda tanya. Maka dia memberi tanda tanya sama Bapak Ibu. Allahu Akbar. Apakah Allah yang lebih besar? Itu tuh artinya bukan statement kepastian itu, tetapi itu pertanyaan. Maka di dalam kalau bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, anta zahibun ilal madrasah, ada anta itu maknanya di dalam bahasa Arab apakah, sama dengan hal. Cuman kalau dia kemudian setelahnya ada hamzah wasal namanya, maka Allah itu hamzah awalnya itu hamzah wasal. Maka kan hamzah wasal itu apa Pak? Kalau di awal kata dia dibaca, tapi kalau di pertengahan pembicaraan dia hilang. Contoh seperti umpamanya Pak, walillahil hamd. Kenapa tidak wali Allah alhamd? Karena hamzahnya itu namanya hamzah wasal. Kalau ada kata yang mendahului sebelumnya, maka kalau disambung dia tidak hilang dia, dan dia dibaca di awal, itu namanya hamzah wasal. Maka kalau dia dibuat Allah, maka di situ Bapak Ibu ada hamzah istifham. Hamzah wasal itulah yang menjadi mat. Hamzah istifham itu maknanya apakah Allah itu yang paling besar? Kita bertanya di situ atau? Jadi Bapak Ibu, ulama mengatakan bahwa dia tidak memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah, maka dia tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Apabila dia mendatangkan hamzah dengan mat, dengan panjang, maka batal takbirnya, batal salatnya. Karena dia belum mendatangkan lafzul takbiratul ihram dengan sebenarnya. Karena itu baru pertanyaan tentang Allah. Jadi dia mempertanyakan tentang Allah, apakah Allah itu paling besar? Ini berbahaya dia. Yang keberapa itu? Keempat. Kelima sah takbir itu dia tidak memanjangkan ba pada akbar. Ini ada kadang-kadang salah semuanya. Ayat sudah dipanjangkan, barnya sudah dipanjangkan pula. Atau jangan ikut, itu bahaya sekali itu. Allahu Akbar katanya. Imam seperti ini, seret dia ke belakang, rusak surat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau dipanjangkan ba itu maknanya menyimpang sekali. Jadi akbar itu maha besar maknanya. Maka itu sifatnya af'al. Karena di pada bahasa Arab ini nambah huruf saja itu merubah itu Bapak Ibu. Beda harkat saja bisa merubah makna. Itulah uniknya bahasa Arab ini. Kadang hurufnya sama, harkatnya berbeda, banyak banget. Kemudian Bapak Ibu nambah alif saja, itu berbahaya. Sekarang dia tambah Allahu Akbar. Saya lihat ini yang lebih banyak melakukan ini kalau imamnya sudah tua-tua. Kemudian dari kecil tak belajar sholat yang benar. Maka ini seperti ini tidak boleh jadi imam yang baik sekali. Maka ini mengacaukan. Maka kata ulama Syafi'iyah tidak sah dia mengatakan
Allahu Akbar, maka kalau itu dikatakannya sholatnya tidak sah. Apakah Bapak Ibu sekalian? Nah, begitu juga kalau nanti hamzah itu, apakah nanti dipatahkannya akbar, atau dikasrahkannya ikbar? Kadang-kadang membuat hamzah itu dikasrahkan, itu juga tidak sah. Kenapa? Karena kalau dia membaca akbar dengan fathah hamzah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia apa namanya, buat alif, Bapak Ibu, akbar itu adalah nama apa namanya itu, Bapak Ibu, yang kita di sini dulu kita tabal tabu bedu. Akbar itu dalam bahasa Arab itu nama beduk besar. Bila beduk besar itu namanya bahasa Arab akbar. Jadi kalau dia bilang Allahu Akbar, berarti dia bilang Allah beduk. Astagfirullah. Itu kan perlu belajar. Atau gimana ikut imam seperti itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama katakan tidak sah kalau seandainya dia panjangkan. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab Azkarnya, dalam kitab Majmu'nya, siapa yang membaca ba itu mat panjang, maka apa? Salat tidak sah. Maka di sini tidak panjang, Pak. Allahu Akbar. Langsung. Maka jangan nanti. Jadi kalau kita memanjangkan, apa yang dipanjangkan? Yang boleh dipanjangkan adalah baris fathah pada lam. Allahu Akbar. Jadi yang bisa dipanjangkan apa? Allahu Akbar. Karena Imam Nawawi nanti memanjangkan Allah itu sesuai nanti posisi kita. Kalau seandainya takbiratul ihram saja tak perlu panjang-panjang betul, Allahu Akbar. Tapi kalau dia bangkit dari sujud ke berdiri, tidak ada masalah, agak panjang. Allahu Akbar. Tapi yang bar itu, ba itu tetap pendek. Jadi apa tadi maknanya kalau panjang ba itu beduk besar. Sampai Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan, kemudian juga Bapak Ibu, ikbar. Kalau dia robah apa namanya baris akbar menjadi ikbar. Allahu Akbar katanya. Itu juga Bapak Ibu batal salatnya. Karena kalau dia dikasrahkan ikbar, maka itu nama haid perempuan. Itu nama haid perempuan dalam bahasa Arab. Maka orang seperti ini kalau dia sengaja, coba sengaja dia Allahu Akbar, ikbar, dia tahu maknanya, disengaja orang seperti ini telah mencaci itu, maka orang seperti ini kalau sengaja dia lakukan, dia bisa gimana kita mengikutinya? Ini yang dijelaskan oleh ulama. Bahasa Arab itu begitu. Salah-salah kita mengucapkan, maka dalam musabaqah tilawatul Quran itu kan betul-betul dinilai tajwidnya. Tajwid itu dinilai nanti makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasar, hukum panjang pendek. Itu berlebih saja. Apalagi umpamanya Pak, yang panjang dipendekkannya, salah, fatal. Yang pendek karena masalahnya berubah, Pak.
Nah, kenapa Bapak Ibu memanjangkan? Kalau dia pendek lalu dipanjangkan, panjang itu mat. Mat itu pasti menambah huruf. Karena baru disebut mat kalau ada di situ alif yang sukun sebelumnya fathah, ya kan? Kalau alif yang sukun sebelumnya fathah, itu Bapak Ibu dia dibaca mat. Dalam Al-Quran kan zalika. Kenapa dibaca zalika? Karena ada fathah, setelah fathah ada alif. Atau Bapak Ibu sekalian, ada waw yang sakin sebelumnya dhammah baris depan, maka juga Bapak Ibu sekalian panjang. Atau ya yang sakin sebelumnya kasrah. Berarti kalau seandainya dia dibaca panjang, kasrahnya itu panjang, berarti setelahnya ada ya yang sakin. Kalau dibaca pendek berarti tidak ada ya yang sakin. Maka memanjangkan itu berarti menambah huruf. Menambah huruf bisa menjadi perubahan makna. Maka kalau sengaja tadi kata ulama, dia berarti mencaci Tuhan. Maka dia dengan begitu bisa menjadi murtad. Itu Bapak Ibu ya. Berarti yang benarnya apa? Allahu Akbar. Itu. Kalau ada nanti Imam begitu nasihati dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam. Yang keenam syarat sah takbir itu adalah dia tidak boleh memberikan tasydid pada ba. Maka kalau dia buat tasydid pada ba, umpamanya Allahu Akbar, dibuatnya kedua ba-nya itu Pak. Apabila dia buat dua ba pada bar itu tasydid, maka sholatnya batal. Lam tanaqid sholatu. Kemudian apalagi yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang yang sholat tidak boleh menambahkan waw yang sakin atau berharkat antara dua kata. Berarti tidak boleh dia memanjangkan hu, atau waw itu diberinya berharkat. Nah, seperti Allahu Akbar katanya. Batal sholatnya. Berarti dia menambah waw di hu. Maka hu itu wajib pendek. Karena kalau Bapak panjangkan berarti menambah waw. Allahu Akbar. Atau hentikan jadi imam. Atau Bapak Ibu sekalian, wawnya tadi dikasihnya harkat. Kalau hu berarti sakin. Tapi kalau tidak berharkat, Allahu Akbar, juga bahaya. Ditambahnya Allahu Akbar, menambah waw antara Allah dan Akbar. Saya dengar ada imam yang menambah itu. Ternyata jemaah-jemaah apa dia? Ditambahnya waw antara Allah dan Akbar itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan bahwa apabila dia menambah waw yang sakit atau waw yang berharkat antara Allah dan Akbar, maka takbirnya tidak sah. Maka dan kalau takbirnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Yang kedelapan, yang terakhir Bapak Ibu, insyaallah kita sambung lagi nanti, bahwa yang kedelapan syarat sah takbir itu adalah dia tidak boleh mendatangkan kata atau huruf waw sebelum Allah. Umpamanya Wallahu Akbar, kita banyak waw di awal. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan, kalau dia mengatakan Wallahu Akbar, lam tanaqid salatu, tidak sah salatnya. Maksudnya apa? Kalau itu diucapkannya, diulang lagi kembali mengucapkan takbir, karena takbir tadi tidak
tidak sah. Maka kalau ada orang Allahu Akbar katanya kan, diulangi kembali itu, dibenarkannya kembali takbirnya Allahu Akbar, atau diulang Allahu Akbar, maka diulangnya. Karena tidak boleh dipanjangkan sama sekali. Dalam bahasa Arab beda sekali maknanya Bapak Ibu. Orang mengerti bahasa Arab terasa itu. Ini adalah dia orang yang bertanya, bukan memberikan statement. Terus saya sampaikan Bapak Ibu, nah waktu jika yang dibatasi kita, insyaallah kita sambung nanti syarat-syarat sah takbiratul ihram. Sudah sampai berapa tadi? Yang ke-8. Insyaallah kita sambung. Nanti menurut Imam Abu Hanifah, syarat sah takbiratul ihram 20 kata mereka. Lebih banyak lagi. Insyaallah kita jelaskan nanti pada kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.